Salah satu kisah yang hingga membuat Khalifah Harun ar-Rasyid mengagumi Imam Syafi'i dan berkata, "Alangkah hebatnya keturunan Bani Abdi Manaf ini. Sungguh, engkau menjelaskan dengan sebaik-baiknya, engkau menafsirkan dengan sejelas-jelasnya, dan engkau membuat redaksi dengan sangat fasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan banyak keluargaku seperti engkau." A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rumah Kutipan rahimakumullah. Dikisahkan bahwa sebagian ulama terkemuka di Irak kala itu iri kepada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Karena pengajian Imam Syafi'i banyak diminati dan mendapat hati dari para pencari ilmu pengetahuan, sehingga membuat mereka hanya mau tunduk dengan pendapat dan ilmu Imam Syafi'i. Oleh sebab itulah, para ulama yang iri terhadap Imam Syafi'i membuat tipu daya kepada Imam Syafi'i yang lebih unggul dari mereka, dari segi ilmu maupun hikmah. Mereka membuat kesepakatan untuk memberi pertanyaan-pertanyaan yang rumit dalam bentuk teka-teki, sehingga mereka dapat menguji kecerdasan beliau, seberapa mendalam dan seberapa matang ilmu beliau di hadapan Khalifah Harun ar-Rasyid yang sangat kagum dengan beliau dan sering memuji beliau. Setelah mereka selesai membuat berbagai pertanyaan, mereka menyampaikan kepada Khalifah yang ikut hadir dalam diskusi dan mendengarkan pertanyaan-pertanyaan yang dapat dijawab oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dengan penuh kecerdasan dan kefasihan. Sahabat Rumah Kutipan rahimakumullah. Diskusi pun dimulai. Para ulama mengajukan pertanyaan yang pertama kepada Imam Syafi'i. "Bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang menyembelih kambing di rumahnya, kemudian dia keluar untuk suatu keperluan, lalu dia kembali lagi, lantas dia berkata kepada keluarganya, 'Makanlah kambing ini, sungguh kambing ini haram bagiku.' Keluarganya pun berkata, 'Demikian juga haram bagi kami.' Kemudian Imam Syafi'i menjawab pertanyaan tersebut. Sesungguhnya laki-laki tersebut adalah orang musyrik. Dia menyembelih kambing atas nama berhala, lalu dia keluar dari rumahnya untuk suatu keperluan. Dan ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi hidayah kepadanya untuk memeluk Islam, sehingga dia masuk Islam. Maka kambing tersebut haram baginya. Ketika para keluarganya tahu bahwa lelaki tersebut telah masuk Islam, maka mereka pun ikut masuk Islam. Maka kambing tersebut juga diharamkan atas mereka." Setelah mendengarkan jawaban Imam Syafi'i, para ulama melanjutkan pertanyaan kedua mereka. Ada dua muslim yang sama-sama berakal minum arak. Salah satunya dikenai hukuman, sedangkan yang lainnya tidak dikenai hukuman. Lalu Imam Syafi'i pun menjawab, "Sebab salah satunya baligh, sedangkan yang lainnya masih kecil." Para ulama melanjutkan pertanyaan ketiga mereka. Ada 5 orang melakukan zina terhadap seorang perempuan, maka orang yang pertama harus dibunuh, orang yang kedua dirajam, orang yang ketiga dikenai hukuman zina, orang yang keempat dikenai separuh hukuman zina, dan orang yang kelima tidak dikenai sanksi apapun. Imam Syafi'i menjawab, "Orang pertama menganggap zina perbuatan halal, sehingga dia murtad dan dia harus dibunuh. Orang yang kedua adalah muhsan atau orang yang pernah menikah. Orang yang ketiga adalah ghairu muhsan atau belum pernah menikah. Orang yang keempat adalah seorang budak. Sedangkan orang yang kelima adalah orang gila." Para ulama pun melanjutkan pertanyaan keempat mereka. Ada seorang laki-laki melaksanakan sholat. Setelah dia mengucapkan salam ke kanan, istrinya tertalak. Ketika dia mengucapkan salam ke kiri, maka sholatnya batal. Dan ketika dia melihat ke langit, maka dia wajib membayar 1000 dirham.
Imam Syafi'i pun menjawab pertanyaan tersebut. Pada saat dia mengucapkan salam ke kanan, dia melihat seseorang yang istrinya dia nikahi ketika dalam keadaan suami sedang ghaib atau tidak ada. Maka ketika dia melihat suaminya datang, istrinya tertalak. Pada saat dia mengucapkan salam ke kiri, dia melihat najis pada pakaiannya, maka salatnya batal. Pada saat dia melihat ke langit, dia melihat hilal atau bulan sabit telah tampak di langit dan dia mempunyai hutang 1000 dirham yang seharusnya dibayar pada awal bulan sejak munculnya hilal. Pertanyaan kelima dari para ulama dilanjutkan lagi. Ada seorang imam melaksanakan sholat bersama 4 orang di dalam masjid. Lantas ada seseorang yang masuk dan ikut melakukan sholat di sebelah kanan imam. Ketika imam mengucapkan salam ke kanan dan melihat lelaki tersebut, maka imam wajib dibunuh, sedangkan keempat makmumnya wajib didera dan masjid tersebut wajib dirobohkan sampai ke dasarnya. Imam Syafi'i pun menjawab, sesungguhnya lelaki yang baru datang mempunyai seorang istri, kemudian dia pergi dan menitipkan istrinya di rumah saudaranya. Lalu si imam membunuh sang saudara tersebut. Si imam mengklaim bahwa perempuan tersebut merupakan istri orang yang terbunuh. Lalu dia menikahi perempuan tersebut, sedangkan 4 orang yang ikut melaksanakan sholat adalah saksi pernikahan mereka. Lalu masjid tersebut merupakan rumah orang yang terbunuh yang dijadikan sebagai masjid oleh si imam. Dilanjutkan dengan pertanyaan para ulama yang kelima, bagaimana pendapatmu mengenai seseorang yang budaknya kabur? Lalu dia berkata, budak tersebut berstatus merdeka jika saya makan sebelum saya menemukannya. Bagaimana solusi dari ucapan tersebut? Imam Syafi'i pun menjawab, dia memberikan budaknya kepada sebagian anaknya, kemudian dia makan, lalu dia meminta lagi budak yang telah diberikannya. Sahabat Rumah Kutipan rahimakumullah, dilanjutkan lagi pertanyaan yang ketujuh. 2 orang perempuan bertemu 2 lelaki muda. Lalu kedua perempuan tersebut berkata, selamat datang 2 anak kami, 2 suami kami, dan 2 anak suami kami. Imam Syafi'i menjawab, sesungguhnya 2 lelaki muda tersebut merupakan anak dari kedua perempuan tersebut. Lantas masing-masing kedua perempuan tersebut menikah dengan laki-laki perempuan satunya. Jadi, kedua lelaki muda tersebut merupakan anak dari kedua perempuan tersebut, suami dari kedua perempuan tersebut, dan anak dari mantan suami dari kedua perempuan tersebut. Pertanyaan yang ke-8. Seorang laki-laki mengambil segelas air untuk diminum. Dia dihalalkan minum separuhnya, tetapi diharamkan baginya minum air yang masih tersisa di gelas. Imam Syafi'i pun menjawab, sesungguhnya lelaki tersebut baru minum separuh gelas, lalu dia mimisan dan menetes pada air yang masih tersisa di dalam gelas, sehingga darah tercampur dengan air, maka sisa air tersebut diharamkan baginya. Para ulama melanjutkan pertanyaan mereka yang ke-9. Seorang laki-laki memberikan kepada istrinya 1 kantong yang terisi penuh dan terkunci. Dia meminta kepada istrinya agar mengosongkan isinya, dengan syarat dia tidak boleh membukanya, membelahnya, merusak kuncinya, maupun membakarnya. Jika dia melakukan salah satu dari hal tersebut, maka dia tertalak. Imam Syafi'i pun menjawab pertanyaan tersebut. Sesungguhnya kantong tersebut berisi gula atau garam. Yang dapat dilakukan si istri ialah menaruh kantong tersebut di dalam air, sehingga isi kantong akan meleleh dengan sendirinya. Pertanyaan yang ke-10. Ada seorang lelaki dan seorang perempuan bertemu 2 anak muda di jalan. Lantas keduanya mencium kedua anak muda tersebut. Ketika keduanya ditanya mengenai perbuatan tersebut, si lelaki menjawab, ayahku adalah kakek keduanya, saudaraku adalah paman keduanya, istriku adalah istri ayah keduanya. Sedangkan si perempuan menjawab, ibuku adalah nenek keduanya, saudara perempuanku adalah bibi keduanya. Lalu Imam Syafi'i pun menjawab, sesungguhnya si lelaki merupakan ayah kedua anak muda tersebut, sedangkan si perempuan merupakan ibu keduanya. Pertanyaan yang ke-11. Ada 2 laki-laki di atas loteng rumah. Salah satunya terjatuh dan mati.
Anehnya, istri lelaki satunya yang masih hidup menjadi haram baginya. Imam Syafi'i pun menjawab, sesungguhnya lelaki yang terjatuh sampai mati menikahkan anak perempuannya kepada budaknya yang menemaninya di atas loteng. Ketika laki-laki tersebut meninggal, maka anak perempuannya memiliki budak yang merupakan suaminya sendiri. Maka perempuan tersebut haram baginya. Sahabat rumah kutipan, rahimakumullah. Sampai di sini, Khalifah Harun ar-Rasyid yang ikut hadir dalam diskusi tersebut tidak mampu menyembunyikan kekagumannya terhadap kecerdasan Imam Syafi'i, kecepatan mendapatkan ide, ketajaman pemahamannya, dan bagus daya tangkapnya. Kemudian dia berkata, alangkah hebatnya keturunan Bani Abdi Manaf ini. Sungguh, engkau menjelaskan dengan sebaik-baiknya, engkau menafsirkan dengan sejelas-jelasnya, dan engkau membuat redaksi dengan sangat fasih. Lalu, Imam Syafi'i berkata kepada Khalifah Harun ar-Rasyid, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan umur Amirul Mukminin. Saya akan mengajukan satu pertanyaan kepada para ulama ini. Jika mereka mampu menjawab pertanyaan tersebut, maka alhamdulillah. Akan tetapi, jika mereka tidak mampu menjawab, maka saya mohon kepada Amirul Mukminin untuk mencegah kejahatan mereka terhadap diri saya. Khalifah Harun ar-Rasyid pun menanggapi, baiklah, ku penuhi keinginanmu. Silahkan ajukan pertanyaan kepada mereka sesuai yang engkau kehendaki, wahai Syafi'i. Lalu Imam Syafi'i memberikan satu pertanyaan. Ada seorang laki-laki wafat meninggalkan 600 dirham. Saudara seperempuannya hanya memperoleh 1 dirham saja dari harta peninggalan tersebut. Bagaimana cara pembagian harta warisan ini? Sahabat rumah kutipan, rahimakumullah. Ternyata para ulama tersebut saling berpandangan satu sama lain cukup lama. Dan tidak satu pun di antara mereka mampu menjawab pertanyaan tersebut. Keringat pun bercucuran dari dahi mereka. Ketika mereka terdiam cukup lama, maka Khalifah pun berkata, ya sudah, sampaikan jawabannya kepada mereka. Lalu Imam Syafi'i pun menjawab pertanyaannya sendiri setelah para ulama tersebut hanya terdiam dan mati kutu. Imam Syafi'i berkata, laki-laki tersebut wafat meninggalkan 2 orang anak perempuan, ibu, seorang istri, 12 saudara laki-laki, dan seorang saudara perempuan. Jadi, 2 anak perempuan mendapatkan bagian 2/3, yaitu sebesar 400 dirham. Ibu mendapatkan bagian 1/6, yaitu sebesar 100 dirham. Istri mendapatkan sebagian 1/8, yaitu sebesar 75 dirham. Kedua-belas saudara laki-laki tersebut mendapatkan bagian 24 dirham dan tersisa 1 dirham untuk saudara perempuan. Khalifah Harun ar-Rasyid pun tersenyum dan berujar, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan banyak keluargaku seperti engkau. Lalu Khalifah memberikan 200 dirham kepada Imam Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i menerimanya dan lalu membagikan kepada para pelayan dan pembantu di istana. Sahabat rumah kutipan, rahimakumullah. Begitulah Imam Asy-Syafi'i, sosok yang sangat cerdas. Kecepatannya mendapat ide, ketajaman pemahamannya, dan bagus daya tangkapnya. Hikmah yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah ini adalah bahwa siapapun kita tidaklah pantas mengedepankan kelebihan ilmu, karena di atas langit masih ada langit. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.